Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Wa ba'du. Ada dua hadis yang berdekatan, bermiripan, walaupun bisa jadi asbab al-wurudnya berbeda. Yang pertama adalah berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh banyak para ulama ahli hadis, antara lain oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Al-Imam At-Tirmidzi juga di dalam jami'nya, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tirmidzi, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada kita sekalian adalah, kata beliau, afdalu al-jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin au amirin jairin. Melalui lafaz Imam At-Tirmidzi ada perbedaan sedikit. Kata beliau, kalau tadi kita dengar afdalul jihadi, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menggunakan inna min a'zam al-jihad. Artinya adalah afdalul jihad berarti jihad yang paling afdal. Dengan pernyataan ini memberi pelajaran kepada kita bahwa jihad itu banyak macamnya. Hanya saja dari sekian banyak macam jihad itu, jihad yang paling afdal, paling utama, paling baik gitu. Atau kalau menurut riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, a'zam al-jihad, berarti jihad yang paling agung ya. Jihad paling agung itu bisa bermakna pahalanya besar atau resikonya juga berat. Apa itu jihad yang paling afdal atau paling agung itu? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalimatu adlin. Kalimatu adlin, kalimat yang adil. Kalau bahasa kita, adil. Adil itu artinya adalah tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, tetapi semata-mata berpihak kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah firmankan, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhanmu. Dan Tuhanmu yang dimaksud di sini adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi kalimatu adlin maksudnya adalah kalimat yang adil, yang benar, atau sesuatu yang benar, dan kalau benar maka pasti adil. Kapan, di mana, pada siapa kalimat itu diucapkan? Kata beliau, inda sultanin jairin, pada sultan penguasa. Jair artinya zalim. Atau ada keraguan di sini, amirin, amir artinya adalah mubalaghah dari kata amir. Amir artinya adalah orang yang memerintah. Amir adalah orang yang kerjaannya seringnya memerintah. Karena seringnya, karena pekerjaannya, karena kebiasaannya memerintah, maka disebut dengan amir, dan dia adalah amir, atau biasa disebut dengan pemerintah. Jair sama tadi. Jadi sultan adalah statusnya, amir adalah jabatannya. Siapa saja yang berstatus penguasa, siapa saja yang kerjanya adalah memerintah, tetapi mereka tidak adil atau berbuat zalim. Nah, orang yang mengucapkan kebenaran di hadapan mereka itu, maka status sikap mengatakan kebenaran di depan penguasa atau pemerintah yang zalim itu statusnya adalah jihad, bahkan paling afdal atau paling a'zam. Ada sesuatu yang mirip diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah
bahwa melalui Abu Umamah Al-Bahili, kata beliau, arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun indal jamratil ula. Ada orang pada saat Rasul melempar jumrah, berarti di mana? Jumrah berarti di mana? Di Mina, ya, pada saat menunaikan ibadah haji. Dan itu ada 3, ada jumrah ula, saniyah, dan aqabah. Ya, di sini disebutkan jamratul ula. Pada saat itu jamratul ula nanya pada Rasul. Tapi faqala Rasulullah SAW, orang itu adalah bertanya begini, ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Jihad apakah yang paling baik, yang paling utama? Tapi Rasul tidak menjawab. Fasakata anhu. Rasul diam, tidak menjawab. Falamma rama al-jamrata tsaniyah, ketika melempar di jamrah yang kedua, sa'alahu, orang itu pun bertanya lagi. Tetapi Rasul fasakata anhu, juga diam, tidak menjawab. Falamma ra'a jamratal aqabah, pada saat melempar jamratul aqabah yang terakhir, kemudian wada'a rijlahu fil gharzi liyarkab, ya, pada saat mau menaiki kuda, ya, kan ada tampak kaki itu. Nah, mau naik kuda, ya, kemudian Rasul bertanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya itu? Jadi baru dijawab, ya. Oleh Rasulullah SAW dia tanya, mana tadi yang bertanya tadi? Orang itu mengatakan, ana. Rasul, saya, kata orang itu. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah SAW. Lalu Rasul kemudian menjawab, kata beliau, kalimatu haqqin inda dzi sultanin jairin. Jawabannya saja. Pertanyaannya adalah dianggap sudah ingat dan sudah mengerti. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ayyul jihadi afdal? Jihad apakah yang paling afdal? Berarti jawabannya adalah ayyunya dihilangkan. Afdalul jihad, jihad yang paling afdal adalah, kata beliau, kalimatu haqqin, kalimat yang hak. Kalau tadi kalimatu adlin, berarti kalimatu adlin itu sama dengan kalimatu haqqin, atau kalimatu haqqin sama dengan kalimatu adlin, atau hak sama dengan adil. Kalau orang berpegang pada kebenaran pasti adil, atau keadilan akan tegak kalau berpegang pada kebenaran. Ini adalah rumusnya. Lalu disebutkan di sini inda itu adalah pada, sama. Sultan, zi artinya adalah sahib, orang yang memiliki, orang yang punya. Sultan, sebetulnya kalimat sultan saja sudah penguasa, betul. Tapi zi sultanin adalah orang yang punya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Ya, penguasa. Lalu kemudian disebutkan jair. Penguasa ini adalah jair atau zalim. Jamaah sekalian, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau kita pelajari amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ada yang ditujukan pada mereka yang disebut dengan penguasa. Penguasa itu hendaknya ditunjukkan kepada yang ma'ruf, itu namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf untuk penguasa. Atau sebaliknya, si sultannya ini jair, maka dia karena melakukan kezaliman, jawur, zulm, kemungkaran, maka diingkari. Mengingkari kemungkaran yang objeknya adalah sultan atau zi sultan, itu adalah juga termasuk nahi mungkar. Nah, ikhwan sekalian, ini adalah termasuk syar'i. Jadi amar ma'ruf itu ada terhadap orang biasa, ada terhadap orang yang menjadi bawahan kita, ada orang yang terhadap atasan kita, dan itu disebut dengan amirun atau sultanun. Kalau di Indonesia sebetulnya kerangka seperti ini walaupun tidak berdasarkan kepada syariat, karena di Indonesia tidak menjalankan syariat Islam, tetapi sebenarnya kerangka untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk berpendapat, untuk mengemukakan kebenaran di depan penguasa itu, apakah sendiri, apakah di depan umum, itu dijamin oleh undang-undang. Kalau internasional ada tercantum namanya dalam pasal 9, ya.
kesepakatan universal hak asasi manusia. Tercantum di situ dalam pasal ke-9. Kalau di Indonesia, maka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 juga menjelaskan tentang itu. Boleh orang mengemukakan pendapatnya. Atau lebih spesifik lagi, dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Itu juga adalah menjamin kepada setiap warga negara yang ingin mengemukakan pendapatnya terhadap penguasa di depan umum itu dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kalau menurut syariat, maka apakah sendiri-sendiri, yakni dengan berhasia tidak perlu diketahui orang, kalau memungkinkan boleh. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, maka di Indonesia tidak termasuk melakukan kemungkaran. Karena apa? Karena dijamin oleh kebenaran melalui undang-undang yang berlaku di negara kita. Siapa yang ingin meluruskan, memberikan masukan, memberikan pendapat di depan umum hatta, maka itulah tidak menyalahi syar'i karena dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Ikhwan sekalian, ini adalah bagian dari satu pemahaman tentang amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sendiri. Yang kedua adalah terhadap penguasa atau amir, dan yang berikutnya adalah tadi saya sampaikan tentang perlindungan atau bingkai atau landasan hukum yang bisa dijadikan pegangan oleh seorang muslim pada saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu adalah objeknya amir atau sultan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita penguasa yang tidak zalim, tetapi memberikan pada kita penguasa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia adalah selalu berbuat adil dan tidak berbuat zalim. Dan kalau berbuat zalim, maka dia adalah manusia, tidak boleh dianggap suci, tetapi harus diluruskan, dan mekanismenya seperti syariat dan undang-undang yang tadi antara lain sudah saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.